Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 anak. Yang pertama saya sendiri, kedua saya sendiri, yang ketiga Nurdita Kurniati, keempat Aisyah Nuraini, kelima Sabah Lukman Hakim Utomo. Tapi kali ini Sabah nggak bisa hadir ya, karena dia sedang mengikuti turnamen futsal di suatu tempat. Oke, semangat ya. Semangat Sabah. Kita di sini mau ngapain, Mbak? Kita akan mempresentasikan tentang perekonomian dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya kami dan ikuti kegiatan kami hari ini. Panas-panasan guys, seru Jangan sekali. kemana ya, jangan kemana-mana. Dadah. Dan lainnya. Sedangkan mukhabarah ialah bentuk kerjasama yang berlaku dengan rata-rata nilai jual beli harga benihnya relatif murah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdillah ya bin Umar, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana hudafa'a ila Yahudi khaybara nahla khaybara wa arduha ala ayat tamilu min amwalihim wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sadaru samriha," yang artinya dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, kebun kurma Khaybar dan tanah-tanahnya dengan perjanjian mereka yang akan dikerjakan dengan modal mereka, dan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam separuh dari penghasilan buahnya.
Hadis riwayat Muslim. Salah. Kemudian anak paimin kan gelem tak kayak ini garap sawahku. Tuh. Dia anak paimin. Anak paimin, oi. Anak paimin. Oi, apa le? Rene. Anak paimin toh? Iya, Le. Anu, kita pasai benih tulung gerapne sawahku ya. Lah sawah sing ndi le? Ning eta nalo-nalo sik opo ke lho. Oh, iya Le, siap. Kowe kan anake Paimin. Nek Paimin ki pinter garap sawah, mestine kowe juga pinter. Oh, iya Le. Garap ya? Yo, siap. Deal? Deal. Sip. Selanjutnya adalah khiyar. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka. Maka dalam hal ini syarah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan. Nama-nama khiyar: 1. Khiyar syarat, 2. Khiyar majelis, C. Khiyar IP. Manfaat khiyar: 1. Sikap berhati-hati dalam memilih sesuatu barang memang harus dilakukan masyarakat konsumen untuk menjaga diri dari kesalahan mendapatkan barang yang ingin dihindari. 2. Adanya kesempatan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli memberikan kemungkinan terhindar dari rasa menyesal bagi kedua belah pihak. 3. Dengan adanya khiyar akan menjadikan akad jual beli berlangsung menurut prinsip yang dikehendaki oleh syariat Islam. 4. Dapat menghindarkan dari hal-hal yang menjurus kepada kemarahan, dendam, kedengkian, pertentangan, dan berbagai akibat buruk lainnya. Saya selanjutnya akan membacakan pengertian salam. Salam yaitu suatu akad jual beli yang dimana barangnya tidak diperlihatkan, tetapi diberitahukan sifat barang dan kualitasnya oleh penjual. Penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayarkan meskipun barangnya belum ada. Rukun dalam syarat Islam. Rukun salam: penjual atau muslam ilahi, pembeli atau muslam, barang atau muslam dan akad. Syarat-syarat salam: 1. Harga dibayar didahului di majelis akad. 2. Barang menjadi utang atau tanggung jawab penjual. 3. Barang diserahkan tepat dan waktunya. 4. Barang harus jelas ukuran dan sifat barang secara terperinci. 5. Disebutkan tempat penerimanya. Dasar salam: Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, makanya cek tamunya tapi pengen tuku. Lebih enak lah ya. Saya juga cek. Enak. Wah. Sendi ya sapi. Juga regane. Gamis 185. Nggih. Wes cocok iki ukurane pas karo aku. Regane ya murah. Cek udine karo bae. Tak aneh. Oi, ngomongnya nang Adik. Alun-alun. Yen tak marah-marah. Nah, selanjutnya pengertian musyakoh. Secara etimologi, musyakoh berarti penyiraman. Sedangkan menurut terminologi, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kebun itu menghasilkan sesuatu yang menjadi milik kedua belah pihak melalui perjanjian yang mereka buat. Rukun musyakoh: 1. Pemilik kebun atau musaki dan penggarap sapi. Keduanya hendaklah orang yang berhak membelanjakan harta. Yang kedua, pohon yang dipelihara baik yang buahnya musiman, tahunan maupun terus-menerus. Yang ketiga, pekerjaan yang harus diselesaikan penggarap harus jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau lain-lainnya. Pembagian hasil pekerjaan ini harus dijelaskan pada waktu akad. Yang kelima, akad yaitu wajib qabul berupa tulisan, perkataan, atau isyarat.
Syarat musyawarah. Yang pertama, pohon atau tanaman yang pelihara hendaknya harus dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya, karena tidak sah musyawarah pada barang yang tidak jelas. Yang kedua, waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, 2 tahun, 1 kali panen, dan sebagainya. Batalnya musyawarah. Yang pertama, penggarap tidak mampu bekerja. Yang kedua, matinya salah seorang yang berangkat. Yang terakhir, hikmah taruhan kebun atau musyawarah. Yang pertama, menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan, dan dengan demikian terpenuhnya segala kekurangan dan kebutuhan. Yang kedua, terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. Yang ketiga, bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena Ya, saya selanjutnya akan membacakan tentang murabaah. Murabaah merupakan salah satu bentuk jual beli, maka sering disebut bai atau murabaah. Definisi murabaah sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli murabaah lazimnya terjadi dalam praktek lembaga keuangan Islam sebagai produk pembiasaan. Dalam bai al-murabbah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabbah dapat dilakukan untuk membeli dengan sistem pemesanan. Syarat-syarat murabbah: 1. Pihak penjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah. 2. Kontrak pertama atau jual beli pihak ketiga atau harus sah. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, pihak penjual harus menjelaskan semua cacat yang terjadi setelah pembelian. 5. Pihak penjual harus menyampaikan suatu hal yang terkait dengan pembelian tersebut. Berikutnya yaitu adalah mudharabah. Ditinjau dari segi etimologi, mudharabah berasal dari kata al-darb, yaitu memukul atau berjalan di atas bumi. Sedangkan menurut terminologi ialah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola atau pelaku usaha atau madrib, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian dari pengelola atau pelaku usaha, yaitu madrib. Rukun atau unsur-unsur pokok dalam mudharabah yaitu 1. Pemilik dana atau sahibul mal. 2. Pelaku usaha atau mudharib. 3. Isbat pembagian keuntungan. 4. Modal atau rasumal. 5. Akad kontrak atau ijab kabul. Dasar hukum mudharabah adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya ulang. Tetapi diberitahukan